Halo, selamat pagi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang Bapak banggakan. Saya akan menyanyikan lagu dulu ya, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oke, selamat pagi. Oke, tadi saya baru menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Memang suara saya tidak sebagus suaranya si siapa ya yang pandai menyanyi, si Claudia ya. Oke. Tapi lagu ini sesuai dengan pelajaran yang mau Bapak sampaikan untuk saat ini. Nah, anak-anak kami sekalian, pasti kalian sudah memiliki buku yang demikian. Nah, yaitu Yesus Sahabat dan Idolaku. Ya, ini untuk kelas 8. Nah, apa yang akan kita bahas di kelas 8 ini? Ya. Apa yang akan kita bahas di kelas 8 ini? Tapi sebelum saya jelaskan, saya ingin mengucapkan selamat datang untuk kalian semua. Selamat datang di dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Masih bersama dengan saya, Bapak Ricardo Simamora, Sarjana Agama. Nah, jika di kelas 7 kita lebih membahas tentang manusia sebagai citra Allah, kemudian membangun relasi dengan orang lain, sahabat, teman, bahkan kita membahas tentang pacar di situ ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang pertama itu adalah pribadi Yesus. Yang kedua, Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kemudian bab yang ketiga, konsekuensi pewartaan Yesus. Yang keempat adalah panggilan dan perutusan murid Yesus. Kemudian yang kelima adalah peran Roh Kudus bagi murid Yesus. Yang keenam, gereja sebagai paguyupan orang beriman. Yang ketujuh, ya, gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Yang terakhir adalah sakramen-sakramen gereja. Oke, jadi ada 8 ya anaknya, ada 8 pokok bahasan kita. Jadi masing-masing pokok bahasan ini, masing-masing bab ini, ada 8 bab tadi, masing-masing bab ini memiliki pokok bahasannya masing-masing. Ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Nah, pribadi Yesus. Nah, pokok bahasan pertama di bab pertama ini adalah Yesus pemenuhan janji Allah. Jadi Yesus itu merupakan pemenuhan janji Allah kepada manusia. Nah, bahwa Allah pernah berjanji kepada manusia untuk memberikan atau mengutus putra tunggalnya untuk mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua, atau pokok bahasan B, yaitu kemanusiaan dan kealahan Yesus ya. Nah, jadi pribadi Yesus itu memiliki 2 dimensi, kemanusiaannya dan kealahannya. Dan itu
pribadi itu atau dimensi Yesus itu 100% manusia dan juga 100% Allah. Oke, ini bab yang kedua, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, pokok bahasan A, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Nah, ini dia ya. Jadi, karya penyelamatan Allah kepada manusia itu tertuang dalam pewartaan Yesus. Ya, yang diwartakan Yesus itu adalah kerajaan Allah. Pokok bahasan B, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, jadi salah satu metode yang digunakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah itu adalah melalui perumpamaan. Nah, pokok bahasan C adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Nah, ini juga metode yang digunakan Yesus melalui tindakan dan juga mujizat. Nah, apa tindakannya dan apa mujizat-mujizat akan saya jelaskan di materinya ya. Oke, selanjutnya yaitu bab yang ketiga, konsekuensi pewartaan Yesus. Nah, jadi dalam mewartakan kerajaan Allah itu ternyata Yesus dihadapkan dengan konsekuensi ya, ada risiko yang harus ditanggung oleh Yesus. Maka kita akan membahasnya di pokok bahasan A, berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Nah, jadi ada berbagai tanggapan, ada yang menerima dan ada yang menolak pewartaan Yesus itu. Nah, pokok bahasan B yang akan kita bahas adalah sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Nah, jadi tanggapan yang menolak Yesus itu akibatnya adalah sengsara dan wafat yang dialami oleh Yesus. Namun itu tidak hanya berhenti di wafatnya Yesus. Jadi ada setelahnya itu. Nah, akan kita bahas nanti di pokok bahasan C, yaitu kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Nah, itu untuk bab yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Sekarang bab yang keempat, panggilan dan perutusan murid Yesus. Nah, pokok bahasan yang pertama adalah panggilan para murid Yesus. Nah, jadi begini anak-anak, Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah itu, dia itu dibantu oleh beberapa orang ya, yang biasa kita sebut itu sebagai para murid. Jadi Yesus memilih mereka dan memanggil mereka, dan cara hidup mereka harus sesuai dengan cara hidup Yesus. Kemana Yesus, mereka ke situ. Ya, Yesus berpindah-pindah, mereka juga berpindah-pindah. Dan setelah itu, setelah mereka menyesuaikan cara hidup, maka para murid itu pun melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Nah, ini akan kita bahas nanti di pokok bahasan C di bab yang keempat ini. Oke, selanjutnya bab yang kelima, peran Roh Kudus sebagai murid Yesus. Nah, pokok bahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah Yesus mengutus Roh Kudus. Kepada siapa? Kepada para murid, gitu ya. Pokok bahasan B adalah Roh Kudus memberi daya kekuatan kepada para murid. Sama halnya dengan Yesus ya. Nah, kemudian pokok bahasan C yaitu mengikuti bimbingan Roh Kudus. Jadi, para murid itu mengikuti bimbingan Roh Kudus setelah Yesus tidak bersama dengan mereka lagi. Nah, itu untuk bab yang kelima. Sekarang bab yang keenam adalah gereja sebagai tanda paguyuban orang beriman. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah gereja sebagai paguyuban. Nah, apa itu paguyuban? Akan saya jelaskan nanti ya, nak ya. Jadi, pokok bahasan yang B, ciri gereja sebagai paguyuban. Nah, tadi pengertian gereja sebagai paguyuban. Sekarang pokok bahasan B, ciri gereja sebagai paguyuban. Dan yang C adalah bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Oke, next. Nah, bab yang ketujuh, kita akan membahas tentang gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan. Oke. Apa yang akan kita bahas di sini? Yang pertama adalah tanda dan sarana penyelamatan dalam hidup manusia. Nah, yang B, pokok bahasan B adalah gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan manusia. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini bab yang terakhir, yaitu bab yang ke-8, sakramen-sakramen gereja.
Nah, apa yang kita bahas di sini? Nah, yang pertama adalah sakramen baptis. Nanti juga akan saya jelaskan di sini apa pengertian sakramennya, ada berapa sakramen di dalam gereja. Oke, pokok bahasan B adalah sakramen Ekaristi. Nah, C adalah sakramen penguatan. Pokok bahasan D adalah sakramen tobat. Dan pokok bahasan E adalah sakramen pengurapan orang sakit. Nanti saya akan jelaskan satu persatu apa maksudnya ini, bagaimana tanda dan sarananya, kemudian apa tujuannya sakramen-sakramen ini, nanti akan saya jelaskan. Ada 8 bab tadi dengan pokok bahasannya. Nah, sekarang ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan ya, jika ada pertanyaan dari anak-anak kami sekalian, kamu boleh menanyakannya ke WA pribadi saya. Jadi silakan dijapri nanti kalau ada yang membingungkan. Oke, nak ya. Oke, jika ada nanti boleh saya tunggu pertanyaannya. Nah, ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, jadi tugasnya adalah mencatat bab dan pokok bahasan masing-masing bab. Nah, jadi maksudnya itu adalah kalian nanti itu melakukan swafoto. Ya, maksudnya swafoto itu adalah kalian kerjakan tugas kalian di buku catatan. Kamu tuliskan babnya, pokok bahasannya, bab kedua pokok bahasannya, bab ketiga pokok bahasannya dan selanjutnya. Kamu kerjakan di buku catatan, kemudian fotolah bersama dengan dirimu. Artinya kamu pegang tugasmu, buku catatanmu, dan fotolah dengan bersama dirimu. Jadi nampak wajah dan tugas itu. Nah, bagaimana contohnya? Ya, coba. Nah, ini perhatikan contohnya ini. Nah, ini contohnya. Coba diperhatikan anak ya. Nah, ini saya nih, foto saya nih. Nah, jadi jelas ya. Nah, kamu pegang buku catatannya dan berfotolah bersama dengan buku catatannya. Oke, saya kira Bapak berharap jelas tugasnya ini ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat gampang tugasnya kan? Yalah, cuma mengerjakan hanya mencatat aja dan difoto bersama dengan dirinya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi bab yang pertama, yaitu tentang pribadi Yesus. Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke? Bye-bye. Sampai jumpa. Mwah.